Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 132500012. Di sini saya akan membahas tentang IRD saya yang saya implementasikan ke MySQL. Di sini ada IRD sistem penjualan hewan kurban. Saya melakukan revisi di mana before-nya itu seharusnya pelanggan transaksi. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Lalu transaksi pembayaran, di mana seharusnya satu transaksi memiliki satu pembayaran hanya untuk satu transaksi. Petugas pengiriman, lalu ada 4, ini pengiriman jenis hewan, distribusi hewan kandang, distribusi hewan penerima daging, jadwal kurban. Nah, di sini yang paling bermasalah itu kita ambil intinya pelanggan, transaksi, pembayaran, petugas, pengiriman jenis hewan. Selanjutnya ini after pembentulan IRD saya yang bisa dilihat di Drawio biar lebih jelasnya. Ada pelanggan melakukan transaksi, lalu transaksi adanya pengiriman, lalu petugas menangani sebuah pengiriman, transaksi menghasilkan pembayaran, transaksi juga untuk hewan kurban, di mana hewan kurban juga termasuk jenis hewan dan distribusikan hewan. Hewan kurban juga memerlukan kandang dan distribusi hewan. Di sini adanya jadwal kurban dan penerima daging. Nah, manfaat setiap intensitas itu pelanggan memiliki hubungan dengan intensitas transaksi. Lalu intensitas petugas memiliki hubungan dengan intensitas pengiriman karena petugas bertanggung jawab dalam melayani dan mengawal proses tersebut. Intensitas petugas juga berhubungan dengan intensitas hewan kurban. Lalu intensitas hewan kurban memiliki hubungan dengan intensitas jenis hewan. Selanjutnya intensitas hewan kurban dengan kandang. Pada bagian akhir dapat hubungan antara intensitas distribusi daging dengan penerima daging, dan jadwal relasi ini digunakan untuk mencatat pembagian daging. Lalu di tahap kedua, di sini saya implementasikan IRD ke MySQL dengan primary key, yaitu 11 tabel. Saya bikin primary key-nya. Yang pertama tabel distribusi hewan, primary key-nya di ID distribusi. Lalu di hewan kurban pun seperti itu, di ID hewan, di jadwal ID jadwal, jenis hewan primary key-nya ID hewan, ID jenis. Jadi primary key ini untuk mengetahui kode unitnya. Selanjutnya foreign key-nya ini ada pada tabel jadwal dengan tabel distribusi, di mana tabel jadwal ini ada ID jadwal. Lalu di tabel distribusi hewan juga ada ID jadwal. Selanjutnya foreign key-nya itu ada di tabel transaksi, di mana tabel transaksi ini ada ID transaksi, dengan tabel pembayaran juga terdapat ID transaksi. Create database di sini karena saya sudah membuat create database-nya itu tentang penjualan hewan kurban lebaran. Kita buat aja langsung create. Kita buat 11 tabel di sini yang tadi sudah dijelaskan. Kita bisa buka ini kita. Nah, ini sudah 11 tabel sudah kita bikin. Lalu sampai 11 tabel, lalu kita simulasi data operasional. Minimal ini kita membuat 100 ada kolomnya, ada 100. Di sini kita udah membuat 100 setiap tabel sampai 11 tabel. Saya bikin sampai 100 dengan query insert into kandang values. Misalkan tabel kandang kita masukkan 1101, kandang A kapasitasnya 50, misalkan lokasinya di Bandung. Nah, ini kita buat sampai 100. Nah, ini tadi yang kata saling hubungan antara pelanggan 1, pelanggan 2. Misalkan di sini transaksi, berarti kita memerlukan ID transaksi, ada pelanggan, hewan, petugas, ada pengiriman, tanggal transaksi, total harga. Lalu di sini ada jadwal, jenis hewan, misalkan ada ID jenisnya, kita perlu nama jenisnya, kita perlu biaya per kilogramnya. Lalu ada kandangnya, kita perlu kandang, ada ID kandangnya, nama kandangnya, lalu kapasitasnya berapa, lokasinya di mana, dan semuanya 11 tabel saya buat seperti itu.
Selanjutnya di tahap 4 ini analisis kebutuhan informasi, di mana saya membuat 11 pertanyaan bisnis yang sesuai dengan database yang sudah saya buat. Pertanyaan pertama, ada berapa kolom total harga pada transaksi? Saya menggunakan kon di sini. Jadi di tabel pembayaran ada 100 transaksi. Lalu yang kedua, apakah ada nama pelanggan bernama Ahmad Fauzi? Karena kita mencari nama pelanggan Ahmad Fauzi, kita menggunakan where. Masukkan nama pelanggan yang kita cari, Ahmad Fauzi, dan di tabel pembelian ini terdapat Ahmad Fauzi di ID pelanggan 101 di alamat Jalan Batu Ampar dengan nomor HP sekian dan emailnya. Di pertanyaan ketiga, metode pembayaran apa yang paling sering digunakan pelanggan? Nah, di sini kita menggunakan order by, yaitu from pembayarannya. Metode order by-nya itu metode bayar. Nah, di sini mayoritas menggunakan metode bayar cash di tabel pembayaran. Selanjutnya, hewan kurban mana yang memiliki harga di atas 1 juta? Karena kita ingin mengetahui harga di atas 1 juta, kita menggunakan query limit, yaitu select from jenis hewan, limitnya 17. Berarti ada 17 ID jenis hewan yang di atas 1 juta di tabel jenis hewan. Selanjutnya berapa jumlah hewan berdasarkan jenisnya? Di sini ada 100 di tabel jenis hewan. Lalu pertanyaan ke-6, berapa rata-rata nilai total harga transaksi pembelian? Saya menggunakan AFG. Saya AFG total harga transaksi. Nah, ini total harganya ada sekian rata-ratanya. Lalu kandang mana memiliki kapasitas terbesar? Order by from kandang, order by kapasitas. Di sini kapasitas terbesarnya ada 45 di tabel kandang. Selanjutnya, metode apa saja yang digunakan dalam pembayaran? Nah, gini kita bisa lihat hasilnya. Itu ada metode berbayar cash, QRIS, transfer di tabel pembayaran. Lalu sebutkan penyesuaian lokasi pada ID jadwal. Kita ingin tahu nih ID jadwalnya itu lokasinya di mana aja di tabel jadwal. Nah, nih muncul ID jadwal 1101, misalkan lokasinya di Masjid Nurul Huda dan seterusnya sampai 100 tabel, 100 kolom. Lalu siapa saja pembeli hewan kurban sesuai urutan nama dari A sampai Z. Di sini kita ingin menurutkan nama penerima daging. Nah, ini di bagian akhir ada Y sampai Z. Ini diurutkan dari A sampai Z. Lalu apakah ada customer hewan kurban dengan alamat Jalan Sudirman? Kita ingin mengetahui nih, kira-kira ada nggak sih customer di Jalan Sudirman? Kita menggunakan select from pembelian where alamat, kita masukkan Sudirman. Nah, muncul nih ID pelanggannya sekian, nama pelanggannya itu Citra Dewi yang berada di Jalan Sudirman, nomor HP-nya sekian. Lalu tahap 5, rekomendasi berbasis data. Di sini saya membuat tahapan rekomendasi datanya itu sesuai yang sudah saya bikin. Query-nya ada 11. Yang pertama ada konten harga, mencatat seluruh nilai total harga, dampaknya pengelola dapat memantau aktivitas, rekomendasinya lebih evaluasi. Lalu yang kedua, nama pelanggan, mencari nama pelanggan, pencarian data pelanggan menjadi lebih cepat, terus menambahkan fitur pencarian. Di sini yang ketiga, metode pembayaran dan mengurutkan untuk menyimpan. Pengelola data dapat mengetahui metode pembayaran, terus prioritaskan metode pembayaran yang paling diminati. Di sini jenis hewan, jadi jenis hewannya ditampilkan, terus pengelola lebih mudah melihat daftar hewan yang dijual. Di sini pembaruan data jenis hewan secara berkala, terus nama jenis, jumlah jenis hewan kurban yang tersedia dapat diketahui. Terus dampaknya ini melihat keberagaman produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini seterusnya yang saya bikin sampai yang terakhir ada where, tadi alamat. Jadi sistem menampilkan pelanggan berdasarkan alamat tertentu. Jadi kita bisa tahu di mana alamat berdasarkan wilayahnya. Manfaatkan data wilayah untuk menentukan strategi promosi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi IR di sistem penjualan hewan kurban yang saya buat. Saya implementasikan ke MySQL. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.